Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, ana tahu pasti antum ngantuk kan? Habis makan siang, sudah sholat duhur, pakai AC, tinggal tidur belum ini. Dan lagi-lagi ana dapat waktu siang ya. Subhanallah. Ya karena memang bisanya siang ya. Dan kita dahulukan Ustadz Nizar dulu yang lebih berpengalaman, baru yang muda-muda seperti kita ini yang masih suka nabrak-nabrak ya. Subhanallah, para jamaah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini apa judul daurahnya ya? Hah? Masya Allah, selamatkan keluarga ya. Ya, judul yang ana rasa sangat penting untuk dibahas dan bukan hanya satu kali ini saja, tapi untuk sering-sering dibahas di setiap masjid ya. Karena ana pribadi melihat banyak sekali rumah tangga yang sudah rapuh dan sebenarnya sudah hancur, hanya saja dipertahankan oleh salah satu dari dua antara suami atau istrinya. Entah suaminya bertahan atau istrinya yang bertahan, namun hakikatnya semuanya sudah hancur. Betapa banyak surat-surat ya berdatangan, pertanyaan-pertanyaan berdatangan untuk bertanya bagaimana saya harus berbuat, bagaimana saya harus bersikap ya, saat terjadi dan kejadiannya hampir semuanya sama ya. Rumah tangganya sudah hancur sebenarnya, hanya mereka bertahan demi anak. Anaknya yang membuat mereka bertahan. Dengan kata lain, jika tidak punya anak, sudah dari dulu selesai urusannya. Tapi karena anak, ada ya gengsi, ada rasa malu, ada kasihan sama anak, takut anaknya dicemooh orang, dan lain-lain, akhirnya mereka semua bertahan. Dan subhanallah, setiap masalah yang ditanyakan ke anak pribadi, ini ke anak pribadi, selalu anak tanya balik ke mereka. Jika ada seorang istri yang melaporkan suaminya atau suami yang melaporkan istrinya, anak tanya. Yang nomor satu anak tanya, suaminya sholat tidak? Paham ya maaf? Jawabannya apa? Jarang sholat Ustaz. Sholat tapi masih apa? Bolong-bolong. Ada yang bilang, saya sudah tidak pernah lagi lihat dia sholat. Kalau saya suruh sholat, pasti berantem. Berujung apa? Berantem. Ya sudah, jika sudah seperti itu, silahkan gugat cerai saja suaminya. Ini ancaman supaya dia sadar apa yang dia buat itu barang tidak benar. Tidak sholat. Urusan sama Allah tidak benar, terus urusan sama istrinya benar, mustahil. Kalau sudah digugat cerai tambah jadi, ya sudah. Memang syariat melarang seorang wanita muslimah diayomi sama laki-laki yang tidak sholat. Karena sudah dikafirkan oleh Islam orang-orang yang tidak sholat. Tapi ada yang digugat cerai, sadar. Ya Allah, anak salah berarti. Minta maaf sama istrinya. Memperbaiki diri, alhamdulillah. Lanjut. Dan kita lihat di sini para jamaah sekalian, bagaimana dosa itu menghancurkan rumah tangga orang. Sama Allah sudah dikasih apa yang dia inginkan. Ya. Itu nikah sama perempuan, istrinya dia itu. Ini anak ngomong yang laki-laki ya, yang ibu-ibu wallahu a'lam mungkin tadi Ustadz Nizar sudah bahas ya. Sudah atau belum? Apa tadi antum lagi yang disikat? Hah? Perempuan itu ya kasih tahu, tapi
yang perlu banyak lebih dikasih tahu itu laki-laki. Ya. Karena yang memimpin itu siapa? Laki-laki. Setuju enggak ibu-ibu? Subhanallah. Ya. Memang yang harus banyak dikasih tahu itu laki-laki. Ya anak juga banyak dikasih tahu sama istri juga jamaah. Sama kita. Kita semua sama jamaah. Intinya orang yang banyak berbuat maksiat, rumah tangga yang dia bangun, yang mungkin dia inginkan itu, dia bermimpi nanti saya mau menikahi fulana, ya cantik jelita, masya Allah. Di bayangannya sudah banyak hal tentang si akhwat ini. Mungkin ada sebagian yang bilang, ini kalau akhwatnya kentut, tak bau kentutnya. Dari saking luar biasa ini, anak mau nikahi bidadari yang sama Allah diutus di atas muka bumi ini. Untukku, ya itu laki-laki begitu. Saat jomblo menggebu-gebu, ya sudah kesana kemari pikirannya. Nanti begini, nanti begitu. Masya Allah, kalau ketemu lihat sendalnya sudah deg-degan jemaah. Baru lihat sendalnya sudah deg-degan. Itu laki-laki menggebu-gebu. Jadi laki-laki itu striker semua, penyerang semua, paham ya? Jadi kalau anak temui ada laki-laki bertahan, itu laki-laki ditanya ke laki-lakiannya. Sudah nikah, sudah diterima, dia sudah punya, dia sudah miliki apa yang dia mau, sudah halal, berjalan dengan baik. Siapa yang rusak itu? Dia sendiri yang rusak. Dia sendiri yang rusak. Dirusak dengan apa? Urusan dia sama Allah dulu, sama dia dirusak. Sebelum ini merembet ke masalah-masalah lainnya. Jadi pada siang ini, lebih tepatnya, Ana sebenarnya bingung mau bahas dua hal, cuman waktunya terbatas. Jadi Ana lebih memilih satu daripada dua-duanya. Takut separuh-separuh akhirnya antum pulang, apa tadi ya? Nggak ngerti antum. Nggak dapat apa-apa ya. Jadi Ana lebih fokusin satu aja daripada Ana ambil dua-duanya. Yang satunya, efek dan dampak dosa kepada pelakunya. Setengah yang lain, bagaimana cara berlepas diri dari dosa. Ana yakin antum mau dua-duanya. Tapi Ana harus memilih salah satu. Bantu Ana memilih jamaah. Dua-duanya sudah siap, tinggal disampaikan aja. Yang laki-laki mau yang mana? Efek atau dampak dosa bagi kehidupan seseorang, atau bagaimana cara berlepas diri dari dosa? Ada kiat-kiatnya. Berlepas diri apa efek? Efek sudah. Gampang. Efek lebih gampang soalnya ya. Taib ya. Bismillah. Ya, para jamaah sekalian Allah, betapa banyak efek dari dosa-dosa yang kita buat yang mungkin tidak kita rasakan langsung, tapi nanti saat semuanya hancur baru sadar, oh ini gara-gara itu semua ya. Tapi sudah hancur, mau balik lagi nggak bisa ya. Ana pernah didatengin sama orang di masjid sini. Ana habis sholat Jumat, khutbah Jumat, turun, didatengin sama orang ya, bertato, ya, pakai apa gelang-gelang dan lain-lain. Ya itu masa lalunya dia yang kelam. Terlihat dari wajahnya dan terlihat orang ini betul-betul hancur sepertinya. Ya. Istrinya sama anaknya sudah tidak peduli lagi sama dia dan sudah tidak mau berjumpa lagi sama dia. Ya. Saya masih ada di sini, Ustadz, saya bertahan. Saya tahu ini semua hancur, saya yang menghancurkan. Ya, saya yang menghancurkan. Saya tidak peduli sama mereka, saya tidak kasih nafkah. Mabuk, night club, perempuan, obat-obatan, semua anak terjang, anak pakai semua. Awalnya istri saya sabar, baik-baik sama saya, menasihati, saya tidak pedulikan. Berantem, ribut, saya tidak anggap itu semua. Sekarang semua sudah hancur, Ustadz. Apa yang harus saya buat? Lihat. Kapan sadarnya? Saat sudah hancur. Dan Anda bilang sama dia, mungkin kehancuran ini
membuat kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran ini karena bedanya azab sama ujian. Azab itu saat Allah timpakan itu ke orang, orangnya lupa sama Allah, tambah semakin jadi, maka itu azab namanya. Tapi kalau ujian, Allah timpakan sama dia ujian, terus dia kembali ke Allah, itu ujian, mengangkat derajat dia. Anda sampaikan itu ke dia. Coba baik-baik, ngomong lagi. Buktikan kamu sudah bertobat. Jangan cuma ngomong saya sudah tobat, buktiin dulu. Pembuktian butuh waktu, Anda bilang. Istrimu manusia, tidak semudah itu sama kamu ditipu. Oh saya sudah tobat, oh terus dia balik, tidak bisa. Itu hatinya hancur, jiwanya hancur, trauma, Anda bilang. Kamu yang sabar, kamu rusak sepanjang waktu selama ini, sekarang kamu sabar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus ketemu lagi di sini. Ya. Apa yang harus saya buat? Bagaimana? Istrimu mau kembali kepadamu? Tidak, Ustaz. Ya sudah. Memang sudah nasibnya selesai. Itu kesalahanmu, Anda bilang, bukan kesalahan dia. Silakan. Dan apa yang diambil oleh istrimu itu bukan satu kesalahan, karena memang kamu merusak semuanya. Dan ini konsekuensinya kerusakan. Dari cerita yang Anda sampaikan ini para jamaah, para laki-laki terutama, jangan rusak rumah tanggamu sendiri. Ya. Kita ini punya andil dalam hancurnya rumah tangga kita. Ya. Disebutkan para jamaah sekalian, dari salah satu efek-efek dosa yang jika seseorang lakukan dosa-dosa itu, ya, yang pertama, dan ini menyedihkan, diharamkan seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Belajar di sini, belajar sana, tidak ada gunanya buat dia. Dikasih ilmu, sama dia dihancurin. Dikasih lagi, sama dia dihancurin. Tidak masuk-masuk ilmu itu di kepalanya, tidak masuk ke hatinya. Karena apa? Dosa-dosa yang dia buat. Ya, betapa banyak istri-istri yang ngajak suaminya untuk hadir kajian. Ya. Karena suaminya tidak enak, ya sudah hadir kajian. Duduk di kajian, istrinya dengerin, mencatat, suaminya tidur. Istrinya tidak tahu kalau suaminya tidur. Istrinya di belakang sana, suaminya di depan. Ya sudah, yang tidur jangan bangun, Anda tidak lagi nyindir, santai aja. Terus bangun semua, Anda tidak nyindir jamaah ya. Ini apa adanya memang. Subhanallah. Tidur, tidak bisa masuk sini, keluar lagi di sini, tidak bisa. Kenapa? Tidak ada hatinya, tertutup jamaah. Makanya kata Rasulullah SAW, seorang hamba itu, kata Rasulullah SAW, idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi binuktatin sauda. Seorang hamba itu, jika dia berbuat dosa, di hatinya oleh Allah dikasih titik hitam. Kalau dia segera bertobat, sukila qalbu, dibersihin hatinya. Tapi kalau tidak tobat-tobat, sekarang bikin dosa, sebentar lagi ditambah lagi, sebentar lagi ditambah lagi, sebentar lagi ditambah lagi, terus hitam, sampai hitam legam hatinya, mengeras hatinya, sama Allah dicap, dikunci hatinya, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima nasihat. Bisakah kira-kira orang seperti itu jadi orang baik? Lalu bagaimana nasib anak dan istrinya? Saat punya suami dan anaknya punya ayah yang tidak bisa menerima kebaikan sama sekali. Makanya katanya Al-Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, atau disebutkan, ya ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga, syakautu ila waqi su'a hifdhi. Aku dulu pernah lapor kepada Al-Waqi, ya, salah seorang dari kalangan para salaf, tentang buruknya hafalanku. Ya. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Akhirnya Waqi bilang, coba kamu tinggalkan maksiat-maksiat itu. Ya. Wa qala a'lamu bi annal ilma nur. Ya, ketahuilah bahwasanya ya, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu asi. Dan cahaya dari Allah itu sama Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Mungkin karena maksiat-maksiat kita ini, hafalan kita cuman qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, alhaakumut takatsur.
baca qul ya ayyuhal kafirun, muter-muter enggak selesai-selesai. Bisa jadi karena dosa kita itu jamaah. Wala antum abiduna ma'abud, wala nabidu ma'abatum, kok penutupnya enggak ada. Mau menutup lewat mana? Enggak tahu dia. Baru geser qul ya ayyuhal kafirun, bingung. Belum lagi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Terus khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, khairul bariyah. Terus muter di sana. Enggak bisa menutup ayatnya. Kenapa itu salah satunya jemaah? Dosa-dosa yang kita buat. Susah mau ngafal, susah mau inget. Nyentel di kepala ini susah. Gara-gara maksiat. Itu salah satu efek dari maksiat. Sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, itu yang terjadi. Dulu kita duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Ya, beliau pada waktu itu umur masih 80 sekian tahun. Sekarang sudah 90 tahunan lebih. Dan sudah berhenti, tidak ngajar lagi, beliau sudah terlalu tua ya. Tapi masih terus murojaah di rumahnya, cucunya disuruh baca buku satu-satu, dia dengerin terus. Itu jamaah, kalau yang baca, itu yang baca matannya itu syekh juga. Doktor yang baca. Bahkan mungkin sekarang profesor sudah. Syekh Rusyaidan, hafizahullah. Itu kalau salah baca, sarah harokat langsung ditegur. Hitungan detik. Ulang. Salah. Luar kepala. Lebih cepat dari komputer. Dan itu nyebut nama-nama orang. Dari fulan bin fulan. Hadis kan ada sanadnya. Dari fulan bin fulan, terus sampai sahabat Nabi. Terus qala Rasulullah SAW. Terus dibaca hadisnya. Kata Syekh Abdul Muhsin, qala fulan bin fulan. Itu fulan bin fulan namanya fulan. Karena kadang pakai Abu Fulan, ya, pakai kunyah Abu Fulan atau Ibnu Fulan. Itu Syekh ngasih tahu, Syekh Abdul Muhsin ngasih tahu. Itu aslinya namanya Fulan dan itu namanya ada dua orang yang seperti itu. Satunya orang Irak, satunya orang Madinah. Itu yang dimaksud orang yang di sini. Itu hitungan detik jamaah. Ya, terus. Subhanallah. Lihat, orang kalau bertakwa jauh dari maksiat itu. Mesin pun kalah sama dia. Sekarang kita punya banyak syekh. Ada syekh Google, ada syekh AI, syekhnya banyak ya. Ulama tidak perlu sama itu semua, ada di sini semua. Bahkan wallahi jamaah, salah seorang alim masih sekarang ngajar di Masjid Nabawi, kalau sudah gulanya naik, itu 600 gulanya. Sama orang lupa. Mungkin matanya sudah mulai rabun, karena gula itu ngerusak pandangan mata orang. Ya. Tapi sama ilmu, tidak lupa. Itu ulama. Bagaimana mereka menjaga ilmu itu dengan ketakwaan. Hubungannya sama kita para suami ini, gimana kita mau jadi orang baik jamaah? Kalau kita tidak pernah hadir majelis ilmu, kalaupun hadir sampai di sini tidur, kalaupun tidak tidur mencatat, lupa semua. Ada yang hadir tapi tidak bawa catatan. Imam Syafi'i pun kalah sama dia. Imam Syafi'i sekali dengar langsung keluar. Gimana kita mau terima ilmu ini? Gimana mau masuk ke hati? Bagaimana sama kita mau dikasih ke anak dan istri? Gimana? Kalau sudah dari sananya, hati ini sudah hitam, telinga kita ini sudah buntu, tidak bisa menerima kebaikan itu. Kalaupun kita dengar, tidak bisa dicerna dengan baik. Ya. Ini masalah yang pertama, yang paling fatal saat seseorang bermudah-mudahan sama maksiat. Bukan kita jadi orang yang tidak pernah bermaksiat sama sekali. Tidak ada jamaah. Tidak ada orang maksum. Tidak ada di atas muka bumi ini. Cuman yang berbahaya saat kita terus menerus di situ terus. Tidak bertobat kepada Allah. Tidak ada kemauan. Pindah, ayo. Jangan kita di sini terus nih. Mau sampai kapan nongkrongnya sama itu lagi, sama itu lagi. Kalau nongkrong, kalau tidak gibahin orang, bahas masalah dunia, ya bagaimana cara dapat cuan, begini dan begitu, tidak ada. Saling menasehati kebaikan, tidak ada. Terus berkubangan di kotoran-kotoran itu lagi dan itu lagi. Bagaimana orang mau jadi orang baik jamaah? Sedangkan kalau ada teman kita yang mau berubah jadi orang baik, sama kita ditahan-tahan. Udah jangan soalim. Udah kita kan dari dulu sama-sama. Ayo hijrah sama-sama, nongkrong sama-sama. Tidak ada yang hijrah akhirnya. Ya sudah begitu aja di sana. Berkali-kali anak pernah kasih cerita sama antum bagaimana
Ya demi kawan yang meninggalkan sholat di masjid sampai temannya mati pun tidak disolatin sama teman-temannya di masjid. Ya, temannya mau ke masjid, tidak enak karena apa? Meninggalkan kawan-kawannya. Ternyata saat dia mati, kawannya pun tidak nyolati dia di masjid. Dunia rugi, di akhirat tambah rugi lagi. Itulah para jamaah sekalian salah satu efek dari dosa, yaitu diharamkannya seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Lalu para jamaah yang subhanallah Allah, dari efek dari dosa-dosa yang dibuat oleh seorang hamba adalah ini. Ini yang menyebabkan retaknya rumah tangga, dan tidak jarang rumah tangga hancur karena masalah ini. Diharamkannya seseorang dari rezeki. Ustadz, kenapa saya sudah cari kerja ke sini ke sana, tidak dapat kerja? Ya coba kita ngaca sama diri kita ini. Apa yang sudah kita buat? Ya. Betapa banyak rumah tangga hancur karena urusan apa? Uang. Lebih parahnya lagi, sudah suaminya doyan maksiat, kalau mau keluar, mau jajan minta duit sama istrinya. Tolong ibu-ibu, jangan dikasih. Ya. Terus ibu-ibu yang kerja, dagang, suaminya begini. Ma, setrum kepalanya, bes, sedikit. Ya, tidak tahu malu ya. Minta uang sama istrinya. Mestinya dia kasih, ini ndak, dia yang minta. Kenapa? Mentok sudah. Ya tidak tahu mau kemana. Coba, ngapain aja kau? Tanya, sholat ndak? Ke masjid ndak kalau sholat? Nongkrong-nongkrong, apa tuh yang dikerjain kalau nongkrong? Main game. Sudah punya anak, punya istri, main game jemaah. Beli gamenya pakai duit istrinya. Sama istrinya dikasih, jangan dikasih jemaah. Ya wallahi, istri-istri ini jangan biarkan suaminya rusak. Ya, ya kalau ndak begitu, ndak enak Ustadz, kasihan nanti kami ribut. Ndak apa-apa ribut. Kalau suaminya ngamuk-ngamuk, rekam aja. Sudah ngamuknya, lanjut. Kalau belum, rekam aja. Besok kasih lihat, ini loh kamu. Nih, dilihat sama anaknya, dilihat sama. Malu jamaah. Kalau masih waras ya. Kalau sudah tidak waras ya wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu efek dari dosa. Diharamkan seseorang dari rezeki. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yuhramar rizku bidzambi yusibuhu. Seorang hamba, dia akan diharamkan dari rezekinya gara-gara satu dosa yang dia perbuat. Bagaimana banyak dosa? Kalau satu dosa bisa menghambat rezeki seseorang. Lalu dibacakan, ya Allah SWT berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Surat Al-Waqiah ayat 82. Kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, sama kalian dijadikan itu untuk mendustakan Allah, untuk melawan Allah. Sama Allah dikasih rezeki terus, tapi sama dia digunakan untuk apa? Menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah demikian? Lalu dibacakan surat yang lain sebaliknya, ya, tentang apa yang dapat mendatangkan rezeki dan pintu-pintu rezeki. Kata Allah SWT, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ini perintah buat laki-laki semua nih. Kasih tahu keluargamu itu, suruh sholat mereka. Anak istrimu suruh sholat. Dan sabarlah kamu memerintahkan mereka untuk sholat. Ayatnya berbunyi, la nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, tidak meminta kepada kalian rezeki. Nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Kami yang beri kalian rezeki. Lihat, saat Allah bilang, perintahkan anak dan istrimu, keluargamu untuk sholat dan sabarlah di sana. Tenang, kata Allah. Kami tidak minta rezeki dari kamu, tapi kami akan memberi rezeki. Lihat, sinkronnya. Nyuruh keluarga jadi orang baik, nanti rezeki bakal datang. Sebaliknya, Allah kasih rezeki, tapi sama kalian dilawan, itu bisa menghancurkan rezeki orang. Digerogoti rezeki kita ini sama maksiat kita. Ya. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan, CV-CV yang sudah sama kita dimasukkan ke perusahaan, itu sudah dipegang sama ketua. Orang
HRD-nya itu, HRD bener ya? Yang bagian nerima-nerima orang, betul ya? Takut sudah siang agak error soalnya jemaah. Sudah dipegang nih, mau di ACC, tapi mungkin karena kita maksiat kegeser ganti sama orang lain. Kita tidak tahu jemaah. Karena satu maksiat digeser atau orangnya salah ambil. Orang yang lain yang diterima, bukan kita. Mungkin mestinya kita lebih berhak, kita lebih pinter, kita lebih hebat, kita lebih berpengalaman, tapi orang lain yang dapat. Mungkin itu semua karena dosa-dosa kita. Mungkin bapak-bapak di sini yang mungkin sudah lama mengarungi rumah tangga pun paham masalah ini. Ya, mestinya yang duduk di sini itu ya mereka-mereka, bukan ana ya. Ana nikah kemarin sore jemaah, baru 10 tahun kira-kira menikah. Tapi kok ana yang duduk di sini, wallahu alam. Ini berbagi saja. Kita terkadang terjerumus ke dalam dosa para jamaah. Tugas kita apa? Langsung Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan terus, oh asyik ini, oh tambah lagi, oh tambah lagi, oh santai. Ana punya bos, ada gaji besar setiap bulan turun, ya lupa bosnya Allah bisa singkirkan dia dari itu semua. Dibuat perusahaannya bangkrut, bisa. Wallahi perusahaannya bisa bangkrut gara-gara dia. Bisa jadi. Bisa jadi atau enggak? Bisa jadi. Ngeri jamaah ya. Jangan main-main urusan ini. Kalau kita berbuat dosa sadari, ini dapat merusak rezeki anak. Ya. Mau lanjut apa mau berhenti? Dan kita tidak akan bisa jamaah terlepas dari dosa kalau tidak dilawan. Tidak mungkin orang terlepas dari dosa kalau sama kita tidak dilawan. Setiap ada hawa nafsu, oh iya, habis kita kalau begitu. Harus ada perlawanan. Awalnya berat, nanti sudah tidak seberapa berat, nanti akhirnya sudah agak ringan, akhirnya selesai. Terlepas dia dari dosa. Coba antum cari, adakah kawan-kawan antum yang jarang nongkrong-nongkrong, sudah nikah, habis kerja pulang langsung ke rumah. Ya. Biasanya rumah tangganya baik. Anaknya pinter-pinter. Anaknya soleh-soleh. Ya. Anak kenal satu orang, bapak-bapak. Wallahi anak tidak tahu apa amalan bapak itu. Yang jelas, anak selalu melihat saat azan berkumandang, bapak itu sudah di masjid. Anaknya 7. 5 laki-laki. Yang pertama laki-laki kuliah di Libya, di sini di Jakarta. Yang kedua di STDI Imam Syafi'i di Jember. Yang ketiga sama yang keempat, satunya ada di Saudi di Riyadh, satunya ada di Madinah. Yang kelima hafidz Quran 30 juz. Banyak uang? Enggak. Lihat, Allah kasih rezeki, sekolah anaknya yang bayar cuma 1, sisanya gratis semua. Ana lihat bapak itu tidak pernah ngomongin orang. Ana suka duduk kadang ngobrol sama beliau, tidak pernah bahas orang sama sekali. Tidak pernah saya temui dia nongkrong-nongkrong di mana-mana. Tempat kerja, pulang ke rumah istirahat, berangkat tak jauh tempat kerjanya dari rumahnya, asar atau maghrib nanti sudah muncul di masjid atau di masjid yang lain ikut pengajian. Udah begitu aja. Ya. Dia rawat ibunya dengan baik, ibunya sudah tua. Sama dia dibikinin satu tempat khusus untuk ibunya di rumahnya. Ya. Mungkin Allah tidak kasih rezeki berupa uang yang melimpah ruah, tidak. Tapi lihat hidupnya. Tidak ada kekurangan. Allah kasih kecukupan. Bahagia, tentram, anaknya baik-baik semua. Anak kenal satu-satu sama anaknya. Tidak ada yang bermasalah. Tidak ada yang ribut di sekolahnya. Tidak ada yang dikenal nakal. Tidak ada. 5-5-nya semuanya anaknya. Orang baik-baik semua. Bapak, benar satu bapaknya semuanya baik. Itu yang ana lihat setiap hari di depan muka ana. Dan ada beberapa orang yang lain yang sama. Ya. Jangan main-main jamaah. Ya. Ini semuanya nyata, ini bukan fata morgana. Terkadang ada rasa ketakutan dalam hati. Ya, ana duduk di sini, ana berbicara, tapi terkadang mungkin sulit bagi ana mengamalkan. Itu menjadi mimpi buruk untuk ana pribadi. Ya. Ana takut kelak ana yang dimasukin neraka duluan oleh Allah SWT besok. Ya.
Dalam satu sisi ya, takut ini menjadi bukan amal soleh, jadi maksiat buat anak akhirnya. Ya, ada ketakutan dalam hati ini. Anak punya anak, takut anak-anak jadi orang tidak benar. Ada ketakutan jemaah. Terkadang bingung harus kemana. Bertanya kepada orang-orang, ya mereka memotivasi. Ya, terkadang ada masalah yang harus diutarakan, tapi mau utarakan ke siapa? Terkadang kita tidak tahu. Gitu. Intinya kita diperintahkan jadi orang baik. Ya, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan baik hubungan kita dengan para manusia. Karena sungguh tadi maksiat merusak agama orang, ilmu orang. Susah untuk dapat ilmu orang. Stuck di situ-situ aja. Ya bodoh-bodoh terus. Orang sudah kemana dia masih di situ aja. Kenapa? Ditutup sama maksiat-maksiat ini. Tidak bisa dia jadi orang yang tahu. Kalau dikasih tahu pun tidak mau dia terima. Cari alasan begini, cari alasan ke sana. Sadar tidak sadar ditutup, dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kebaikan. Tapi kalau ada maksiat-maksiat, kita akan temui dia ada di sana pasti, paling depan. Tapi dalam kebaikan, entah dia ada di mana. Itulah efek saat orang bermaksiat dan diharamkan dari ilmu. Yang kedua tadi apa? Mengharamkan rezeki seseorang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian. Dari dampak maksiat adalah wahsyatun fil qalbi. Membuat kesuraman di dalam hati dan kegelapan di wajah orang tersebut, ya. Wadhiqin fis sadri, membuat sesak dada seseorang. Terlihat jamaah mana orang yang tidak sholat, mana orang yang sholat, kelihatan jamaah. Ya, ada cahaya dari ambil air wudhu yang dia tumpahkan ke wajahnya itu. Ya. Adapun ada orang-orang yang tidak sholat, kelihatan wajahnya. Usang, ngeri ya. Mengerikan. Mau setebal apa dia putihkan wajahnya dengan make up itu kelihatan. Mana orang sholat, mana orang tidak sholat. Mana orang baik, mana orang tidak baik. Kelihatan semua. Wallahi jamaah, ana pernah bimbing orang umroh. Karena ana yakin dia tidak tahu saat umroh itu mau baca doa apa. Ana lihat nih orang umroh tidak akan tahu mau baca apa. Karena sepertinya masa lalunya terlalu dahsyat, terlalu kelam. Ya. Ana bimbing dia untuk berdoa. Wallahi jamaah, dibimbing pun tidak bisa dia lantunkan doa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Setengah mati dia mau baca itu. Bayangkan jemaah. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tidak bisa. Salah. Wallahi kesian. Dan terkadang ya saat dia bercurhat saat perjalanan kita, ya ana punya masa lalu yang sangat gelap kata dia. Minum itu biasa sehari-hari ya. Tidak sholat kata dia. Tidak kaget jemaah. Mau kita jadi orang begitu? Mau punya masalah tidak tahu mau ngomong apa? Tidak tahu mau curahkan apa ke Allah Subhanahu Wa Taala? Mau kita jadi orang begitu jemaah? Buat dosa tidak tahu cara istighfar. Rabbana dzulamna anfusana, tidak bisa. Dari Rukun Yamani ke Makam Ibrahim, ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Setengah mati dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kayak orang kemarin sore masuk Islam. Bayangkan. Dia jadi suami, dia punya anak. Gimana rumah tangganya? Bagaimana dia ngerasa nikmat, lapang dada, gimana? Coba dibayangkan jemaah. Gimana sesaknya hatinya itu saat punya masalah, dia tidak tahu mau kemana, akhirnya minum apa? Minum khamr. Minum. Perlu sama minuman itu. Karena tidak tahu cara melantunkan doa seperti apa. Perlu sama itu semua untuk melegakan dadanya. Karena maksiat-maksiat yang dia buat itu menyesakkan dirinya dia itu.
Orang adzan Allahu Akbar, dia tidak ke masjid, tidak sholat. Yang sholat di masjid Allahu Akbar, orang sholat sujud subhan rabbil a'la, ruku subhan rabbil azim, rabbighfirli, dibaca sama dia sampai salam, istighfar, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Bagaimana? Tidak lapang dadanya jemaah. Tenang itu. Ya mungkin sama, punya utang belum bisa dibayar, tapi tidak kira sama yang itu sama yang ini, tidak akan sama. Yang ini ada harapan Allah akan bayar utang-utang. Saya niat mau bayar, Allah akan tutupi itu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dia baca doa itu. Yang satunya tidak tahu mau baca apa. Tekanan demi tekanan dirasakan, akhirnya apa? Obat-obatan, akhirnya khamr. Dia pikir itu bisa melegakan. Ternyata khamr bukan melegakan, justru mendatangkan malapetaka yang lebih dahsyat lagi. Khamrnya menghancurkan urusan dia sama istri dan anak-anaknya. Niatnya mau melegakan dada jamaah, ternyata semuanya semakin hancur. Kasihan atau tidak jamaah orang seperti ini? Kasihan. Tapi saat hatinya sudah dikunci sama Allah, semuanya akan terlihat terbalik. Mereka yang lihat kita kasihan, ya seakan-akan kita ini yang tidak tahu apa-apa, ya ketinggalan zaman dan lain-lain, padahal hakikatnya mereka yang tersiksa. Allah SWT berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Antum hafal ayatnya. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang enggan untuk mengingat Allah, acuh tak acuh kepada peringatan Allah, baginya kehidupan yang sempit, sesak. Huruf dhad sama kaf jika bergabung dalam satu kata itu melambangkan kesesakan yang sangat dahsyat. Ya, dan itulah yang kita lihat. Bagaimana mereka-mereka yang merusak hidupnya sendiri, lalu mereka cari jalan keluar tidak ketemu, akhirnya pakai jalan keluar yang tidak-tidak, yang bukan menyelesaikan masalah, tapi semakin membuat dahsyat berkali lipat masalah di atas masalah. Bukan kembali kepada Allah, bukan. Tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat azab turun menyapa. Bukan tambah buat dia sadar, tapi buat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kaget kalau yang punya duit setiap akhir pekan itu perlu ke night club di sawer duit sama dayang-dayang para wanita-wanita sama mabuk-mabukannya dan lain sebagainya. Tidak kaget. Kenapa? Perlu mereka itu. Kenapa? Sesak. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang bilang. Kalau kita kan cuma lihat di luar aja, tidak tahu hati orang, iya kan? Tapi Allah sudah kasih tahu, ma'isyatan dhanka, hidup yang sesak, berat hidupnya. Allah yang kasih tahu. Allah yang ciptakan manusia dan Allah tahu apa yang dapat melegakan dadanya orang. Ternyata yang dapat melegakan dadanya orang itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan itu semua. Jadi kita sudah tahu, pantas bagi kita untuk mengasihani mereka itu. Kenapa? Ini sama Allah sudah kasih bocoran. Ya, Allah kasih bocoran. Ini orang-orang sesak semua sebenarnya. Tekanan demi tekanan, obat-obatan penenang ada pasti di kantornya, di rumahnya pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Saat datang masalah, tidak tahu mau ngapain. Tegang, tidak bisa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tidak ada. Tidak ada zikir pagi dan petang, tidak ada. Jangankan zikir pagi dan petang, sholat subuh tidak sholat. Selesai ke urusannya? Tidak. Tambah kehancuran di dunianya, ya, diambang di depan matanya. Sebentar lagi akan dia rasakan itu semua. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tadi yang punya uang dia bisa beli itu semua. Yang tidak bisa punya uang, pakai apa? Lem ibon disedot. Supaya apa? Fly. Ada lagi yang baru.
pembalut digodok, airnya diminum. Jangan dicoba-coba. Terjadi. Lalat itu tidak mau hinggap di situ karena dia tahu nih minuman beracun. Lalat pun tahu. Lihat, orang lu sudah jauh dari Allah, apa yang dibuat? Di luar nalar orang, jamaah. Sudah tidak nyambung kepala ini. Kesana perginya. Itu. Terus saja. Tabrak terus itu. Ya, batasan-batasan Allah sama kita ditabrak terus. Ya, ingat jamaah, siapapun dia tidak akan bisa menang saat musuhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Sehebat-hebat kaum Ad, sama Allah dikasih badan yang besar-besar, dikasih power yang berkali lipat dari kaum-kaum yang lain, sampai diceritakan di kisah-kisah Bani Israel, kalau kaum Ad itu nginjek tanah, tanahnya rembes ke bawah, berbentuk itu kakinya, dari saking besarnya badannya. Perang sama musuh-musuhnya, tidak ada yang bisa menang sama kaum Ad. Dari saking kuatnya. Bisa dibayangkan ya, Pak? Ya. Kemana kaum Ad? Saat musuhnya mereka adalah Allah. Dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka? Allah tanya sama kita, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah kalian melihat mereka ada sisanya? Tidak ada. Sisanya ada dalam Al-Qur'an aja. Kaum Ad dulu begini dan begini, sekarang habis semua. Itu akhir dari mereka-mereka yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma keluarga aja yang jadi taruhan, semuanya akan hancur. Ya. Dan tidak kaget melihat zaman semakin ke sini, semakin orang aneh-aneh, ya. Anak-anak muda semakin hari semakin kacau balau. Kenapa? Coba periksa di rumahnya, ada apa di rumahnya? Bapak sama ibunya gimana di rumahnya? Ya. Jangan harap bapaknya bejat ke barat ke timur, terus anaknya jadi orang soleh. Ya. Jangan ngarep. Itu film jamaah. Film. Ya. Keluarga itu yang mencetak manusia. Ya. Sekolah yang pertama ada di rumah. Ya. Rumah yang mencetak anak jadi begal, rumah yang mencetak anak jadi koruptor, rumah yang mencetak anak jadi penjahat, rumah yang mencetak anak jadi orang LGBT, itu dari rumah semua. Ustadz kan Allah sudah menciptakan itu dia suka sesama jenis. Bohong. Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Tidak ada banci, tidak ada. Kenapa rusak? Lihat pendidikannya di rumah. Tidak ada kasih sayang bapaknya. Akhirnya dia disayangi sama bapak-bapakan yang lain. Itu kasusnya. Dan itu yang nyata. Dan itu studi orang-orang jadi LGBT. Gara-gara itu. Silahkan periksa kalau tidak percaya. Itu yang terjadi. Di rumahnya dihantam, dihajar sama bapaknya tidak ada kasih sayang sama sekali, sibuk sama dunianya, sibuk sama kawan-kawannya, sibuk sama maksiat-maksiatnya, setiap ketemu anaknya dimarahin, tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada ketawa-ketawa, terus dia ketemu sama bapak yang baik. Oh, ternyata laki-laki ini bisa menyayangi juga ya, akhirnya kebablasan. Itu awal mulanya. Silahkan periksa di YouTube. Coba korban-korban itu yang suka semua jenis, kenapa kok demikian? Dia bercerita. Dan yang salah nomor satu dia sebut bapaknya. Bukan ibu-ibu. Makanya Nabi bilang siang ini bapak-bapak lagi. Ibu-ibu nyatet aja nanti ditempel di rumahnya. Jadi kalau ada masalah tinggal gini aja. Ah itu. Ya. Tinggal begini. Subhanallah. Dan anak melihat hampir semua kasus yang terjadi, hampir semua kesalahan suaminya. Salah pakai sistem memimpin rumah tangga. Hancur semua jemaah. Hancur semuanya. Salah sistemnya, dilihat sama anaknya. Oh gini, jadi bapak. Ya sudah. Bapaknya berdiri, anaknya berlari. Lebih dahsyat lagi besok anaknya. Itu tadi yang ketiga. Apa tadi? Ya.
Suraman dalam hati, kegelapan di wajahnya, dan kesesakan dalam dada ya. Ayatnya tadi surat Thaha ayat 124. Begitu juga disebutkan bahwasanya orang-orang yang gemar bermaksiat, hatinya sesak dan sempit. Adapun sebaliknya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin kasih petunjuk kepada dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Orang yang menjalani Islam ini akan lapang dadanya. Sebab Allah akan dilapangkan dadanya. Ada masalah, akan ada 1000 jalan keluar yang baik. Tak mungkin orang hidup tak punya masalah. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana saat Anda punya masalah, Anda selesaikan masalah ini di jalan yang benar. Rasulullah ada masalah sama istrinya. Umar bin Khattab dalam satu riwayat, yang mungkin riwayatnya diperbincangkan, ribut juga, dimarahin sama istrinya. Ya. Sama kita-kita ini jamaah semua. Ras terkuat di atas muka bumi ini wanita. Ya. Betul. Ini bukan lucu-lucuan. Kita temui, ya, saya tidak pernah ketemu. Ada duda, tidak punya istri, ngerawat anak 2-3, terus dia tidak nikah lagi, dia rawat anaknya sampai besar. Ketemu antum? Ada? Kalau ada, minta nomor HP-nya. Ada enggak? Tidak ada. Kalau ibu-ibu, banyak. Tanpa suami, tanpa ada ayahnya, tanpa punya mahram, berjuang mendidik anaknya sendirian. Kalau perlu anaknya digendong, jadi ojek online, berangkat itu perempuan. Dibawa anaknya sendiri sama dia. Panas, hujan, badai, terjang, itu perempuan. Makanya dia bilang, paling kuat. Urusan sabar, tidak ada menang sama ibu-ibu. Allah yang ciptakan itu jemaah. Ya. Kalau bapak-bapak, istrinya meninggal sekarang, nangis-nangis di kuburan, istrinya meninggal, minggu depan sudah saya terima nikahnya. Tidak bisa. Jadi bapak-bapak yang harus sering-sering datang ke masjid, pengajian, hatinya supaya diluruskan terus. Setiap mau belok dilurusin terus. Kenapa? Karena yang keluar ke jalanan itu laki-laki. Yang setiap hari dipaparkan ke fitnah itu adalah laki-laki. Ibu-ibu di rumah mungkin. Ya fitnahnya mungkin ada di handphonenya. Shopee paling tidak jauh-jauh. Tokopedia. Bahkan ibu-ibu itu masukin ke keranjang aja udah seneng. Belum check out sudah seneng itu. Masukin keranjang aja. Barangkali suaminya ada rezeki tinggal bayar gitu kan. Itu sudah seneng. Oh, bagus ini pasang ke keranjang. Ya, tidak beli sudah seneng. Bapak-bapak di luar dihadapkan dengan fitnah. Bahaya. Orang setiap hari ketemu sama fitnah, kalau tidak diluruskan sama dia, tidak sering-sering hatinya diperbaiki, diluruskan lagi, bahaya jemaah. Ya, makanya jarang ditemukan ya ada wanita-wanita yang bikin masalah. Ada, tapi jarang. Tapi hampir semua masalahnya datang dari suaminya. Ya, kemarin tidak lama ada kawan SMP anak. Dulu anak di SMP negeri, campur lagi perempuannya. Tiba-tiba DM, aduh panggilnya apa nih? Ya dulu kan manggil namanya kawan SMP kan. Jadi gimana nih mau manggil Ustadz atau bukan? Ya sudah, anak bilang seenaknya aja, yang santai aja. Perempuan beliau. Dan beliau dulu ranking 2 paralel, 1 di 6 kelas kita, dia nomor 2, paling pinter. Perempuan. Sekolah di Amerika, terus pulang, dinikah, dia tinggal semua kerjaannya untuk suaminya. Dia kerja, diminta perusahaan ini, perusahaan, pinter. Perempuan ini pinter sekali. Sekelas sama anak dulu. Dia curhat, anak punya masalah, sepertinya kamu bisa bantu. Silahkan, anak bilang. Subhanallah, curhat urusan rumah tangganya. Subhanallah, anak tanya, suaminya sholat enggak? Sholat, tapi setiap sholat pasti di akhir waktu. Sekarang salam, sebentar lagi sudah azan. Yang next, berikutnya. Jamak dia terus. Assalamualaikum, azan, langsung sholat lagi. Lihat, bukan tidak sholat ya, tapi di akhir waktu.
di akhir waktu. Asar kadang sudah dekat maghrib. Subuh jamak sama duha. Setiap anak nasihati, mesti berantem. Anak ngasih tau kebaikan sama dia, itu pasti berantem. Lihat efeknya orang maksiat. Maksiatnya apa? Tidak sholat. Satu ini. Gimana kalau maksiat-maksiat yang lain dia kerjain semua? Gimana itu? Berantem terus. Sekarang sudah kita jarang ngobrol. Retak rumah tangga ini. Enaknya gimana? Kata dia. Wah, anak bingung. Kesian jamaah wallahi. Dulu dia ndak begini. Kok sekarang begini? Ana sudah ajak ke psikolog. Kata psikolog ya mungkin ada kurang komunikasi dan lain-lain. Tapi hati Ana berkata bukan itu sepertinya masalahnya. Memang bukan itu masalahnya, Ana bilang. Masalahnya suamimu bikin dosa yang sangat besar. Apa itu? Main-main sama sholat. Jangan kaget kalau itu. Dan kata dia, saya juga curiga ke sana. Semenjak dia seperti itu, susah rumah tangga kita ini. Sering ribut berantem, urusan kecil berantem. Tidak saling sapa berhari-hari. Nanti, damai lagi. Nanti begitu lagi, terus. Salah, lihat, ini, satu. Merembet kemana-mana. Gimana kalau ternyata di luar dia berzina misalkan, gimana kalau dia nyuri duit orang misalkan, nipu orang, gimana efeknya ke rumah tangganya? Ya, mengerikan para jamaah sekalian. Menyempitkan dada orang. Lihat, ini di sini bilang menyempitkan apa? Dada. Lihat saat istrinya negur baik-baik, dia terima enggak? Itu ciri-ciri orang sempit dadanya. Mestinya istrinya yang cinta sama dia, nasihati dia baik-baik, dia bilang makasih sama istrinya. Istrinya yang tahu seperti apa suaminya. Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian dan yang paling baik sama istrinya, sama anaknya. Rasulullah yang bilang. Mestinya Pak Polisi itu, kalau SKCK, surat kelakuan baik, itu tanya sama istrinya. Baik enggak? Istrinya bilang baik, kasih cap. Kalau enggak, jangan. Kenapa? Di luar kita bisa pencitraan jamaah. Di rumah enggak bisa. Ketahuan sama istri. Istri tahu kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, tahu semua. Ya, jadi para jamaah yang subhanahu Allah, ya, salah satu dari hal yang dapat dihasilkan dari maksiat itu apa? Kesuraman di hati ini, gelap wajah seseorang, dan juga apa? Sesak dadanya, sempit dadanya. Mudah dikompori sama setan. Ya, sesak dadanya, tidak ada pilihan lain. Orang yang lapang dada, ada apa-apa, dia bijaksana. Ya, tidak tergesa-gesa. Dan salah satu contohnya lagi, lihat. Kalau ada masalah sama istrinya, dikit-dikit bilang apa? Cerai. Ya, ini bukti dan tanda-tanda orang-orang yang sempit dadanya. Apakah ada cara lain? Kok tiba-tiba mau cerai? Ya. Padahal di belakang dia sana, ada ribuan orang yang menyesal karena dikit-dikit bilang cerai, sekarang harus berpisah sama istrinya yang dia cintai. Betapa banyak laki-laki yang istri saya yang butuh sama saya tidak butuh. Saat sudah cerai jamaah, kayak orang gila. Ya. Dia yang diservis sama istrinya luar biasa, terus tiba-tiba tidak ada orang yang mau lagi sama dia. Apa enggak bisa gila orang seperti itu? Bisa gila jamaah. Tergantung keimanannya seperti apa. Dimulai dari maksiat, sempit dadanya, dan terus kesini, hancur semuanya. Ya. Yang selanjutnya. Disebutkan bahwasanya maksiat itu dapat melemahkan tubuh seseorang terutama dalam berbuat ketaatan. Sebagaimana salah seorang dari ulama salaf pernah lapor ke gurunya. Ya. Lapornya bilang, beberapa hari ini saya kebablasan sholat tahajud.
Ya, apa kata gurunya? Kabbalatka khotoyak. Engkau itu dibelenggu sama dosa-dosamu. Jadi bablas tahajudnya. Kalau kita bukan bablas tahajud jamaah, subuhnya yang bablas. Kenapa? Kalau alarm kenceng kita dengar, suara WhatsApp ceding-ceding masuk kita dengar, suara orang buka pintu kita lagi tidur dengar, cuman satu tidak kedengeran, suara azan tidak dengar. Itu salah satu efek dosa. Ya. Bikin badan ini berat untuk berbuat ketaatan. Mau berbuat baik, males. Bahkan berujung mau keluar dari rumah cari rezeki, males. Sudah nyaman nongkrong-nongkrong di rumah. Kenapa? Ustadz, istri saya penghasilannya banyak, jualannya sukses. Terus kenapa kalau begitu? Mau ngapain anak kerja lagi, kata dia. Sudah ada. Subhanallah. Ini orang kalau sudah apa? Begitu, error semuanya jamaah. Laki-laki itu keluar cari rezeki, mau istrinya kaya raya, keluar cari rezeki. Uangnya istrimu bukan uangmu. Uangnya kamu, ya itu ada bagian istrimu di sana. Tidak bisa kasih uang banyak, sebisanya nafkahi. Laki-laki mulia jamaah, kasih uang. Anak kadang-kadang kalau ngasih uang istri, anak kasih di depan anak-anak. Anak-anak laki 2 orang. Anak harus kasih lihat. Laki-laki ngasih ke perempuan, bukan dikasih. Anak kasih lihat. Ini ya, buat kita makan sama anak-anak ini. Anak kasih. Anak-anak lihat. Anak-anak umur 7 tahun, ya laki-laki harus lihat. Laki-laki memberi, bukan diberi. Keluar, pergi, cari maisha. Tidak dapat, keluar tetap. Barangkali ketemu di jalan. Allahu a'lam. Allah suruh apa? Kita bertebaran di atas muka bumi ini, disuruh cari rezeki. Tapi kalau sudah doyan maksiat jamaah, mager. Tahu mager? Malas gerak. Untuk ibadah malas, cari nafkah malas. Ya, dia tidak punya apa-apa. Terus ya sudah tidak ngasih apa-apa sama istrinya, bisakah dia meluruskan istrinya kalau salah? Bisa enggak? Bisa enggak Bapak-bapak? Dia enggak ngasih, terus kalau istrinya buat salah sama dia mau ditegesin, kamu harus begini, didengerin enggak sama istrinya? Sudah enggak ngasih apa-apa, minta-minta sok ngatur. Ya, dia enggak kaget kalau istrinya ngomong begitu. Ya. Apa enggak rusak rumah tangga kalau sudah seperti itu sirkulasinya? Suaminya sudah tidak punya harga diri, apakah tidak rusak rumah tangganya? Rusak jamaah. Ya, hancur semuanya. Yang selanjutnya. Salah satu dari efek dosa dan maksiat adalah hilangnya kenikmatan. Nikmat apa? Banyak nikmat kehilang. Akan dia rasakan hilang dari hidupnya. Sama Allah sudah dikasih istri yang baik, cantik, jelita, taat sama dia. Tapi itu semua masih kurang. Istrinya sudah cantik, jelita, Masya Allah. Ya nunggu dia di rumah. Tapi buat dia kurang. Ini ada yang kurang. Kenapa? Dia maksiat. Matanya jelalatan di luar sana. Jadi yang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Bener enggak bapak-bapak? Jujurlah padaku bapak-bapak. Kenapa begitu? Rumput tetangga lebih hijau? Karena maksiatnya kita. Nikmat yang sama Allah sudah dikasih buat kita di rumah kurang. Hilang nikmat itu, enggak ada. Jadi dia harus cari lagi di luar sana. Dan ternyata dia tidak akan temukan di luar. Tidak akan dia temukan di luar. Kenapa? Karena itu hanya tipu daya setan saja. Seakan yang di luar itu lebih indah daripada yang kita miliki. Salah satu maksiat yang menghilangkan nikmat kita semua para jamaah sekalian adalah
mata jelalatan. Ini salah satunya. Dan maksiat-maksiat lainnya berdampak kepada hilangnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Istrinya akan terlihat sama dia jelek terus. Makanya ditemukan beberapa waktu yang lalu ada seorang yang tersohor, ternyata ya punya istri yang mungkin dibilang lebih cantik, ternyata dia selingkuh suaminya sama perempuan yang jauh kelasnya di bawah istrinya. Terjadi itu tidak itu? Terjadi. Ya itulah yang akan terjadi saat nikmat itu semuanya sudah tidak dia rasakan. Kayak orang bodoh ya. Ujung-ujungnya kayak orang apa? Bodoh. Dihujat sama banyak orang. Ente tidak bersyukur, ente begini, istri ente sudah begini. Dihujat sama orang. Dan dia masih tidak merasakan itu. Ya. Karena di mata dia itu semua tidak hebat. Nikmatnya dicabut sama Allah sudah. Tidak ada nikmatnya. Ya. Dan ini merusak rumah tangga seseorang. Ya, ini merusak rumah tangga seseorang. Apalagi laki-laki. Apalagi hidup di zaman sekarang. Keluar rumah, semua dipertontonkan di luar rumah sana. Ya. Sampai ada yang tanya sama Ustadz, Ustadz kalau naik motor, anak gudul basor gimana? Kecelakaan, kata dia. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya itu. Ya naik motor jangan gudul basor jamaah. Meninggal antum. Kecelakaan. Tapi intinya, ini yang mungkin merusak rumah tangga kita, namun ya kita anggap sepele, ya. Mata jelalatan, ya, lirik sini, lirik sana, akhirnya masuk ke dalam, wah cantik ya, wah ini bagus. Padahal punya dia cantik juga di rumah, bagus juga. Kalau tidak cantik mungkin dia tidak mau. Ya. Dia milih istri itu karena dia cocok, iya kan? Di kemudian hari, kabur semuanya hilang. Kenapa? Dia yang rusak. Padahal Rasulullah bilang, kalau engkau keluar dari rumahmu, terfitnah sama salah seorang wanita di luar, maka pulang kata Rasulullah ke rumahnya. Ya, temui istrinya. Kenapa? Yang dia miliki sama yang istrinya miliki itu sama. Paham ya, Mak? Rasanya sama. Bukan beda-beda, rasanya sama aja. Yang menentukan itu mata dan syahwat yang sama setan dibakarkan kepada kita, itu saja yang seakan semuanya berbeda. Tanya sama orang yang gemar berzina, pasti habis berzina dia menyesal. Tapi besok dia begitu lagi. Ya karena hawa nafsunya sama dia. Ayo, mau apa? Ayo. Menuhankan hawa nafsunya. Pasti setiap berbuat, dia merasa apa? Menyesal. Meskipun penyesalan itu tidak bisa dia ucapkan dengan lisannya. Lalu para jamaah yang subhanahu Allah, selain nikmat hilang, masih ada, nanti akan kita bahas. Namun masalah nikmat hilang ini Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Fajr, ya, bagaimana orang-orang terdahulu dari kaum Ad dan kaum-kaum terdahulu Allah beri nikmat semua, namun akhirnya nikmat itu dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidaklah engkau melihat bagaimana Allah perlakukan kaum Ad? Allah kasih nikmat di atas nikmat, sama Allah diberi kekuatan, ya tubuhnya, sama Allah dikasih pertanian yang luar biasa subur, badan yang besar, sehingga iseng-isengnya mereka itu bikin gedung-gedung yang tinggi dari batu-batu yang sama mereka disusun. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram yang memiliki tiang-tiang yang sangat tinggi. Mereka tidak tinggal di situ, mereka tinggalnya di perkemahan. Itu bangun begitu buat bangga-bangga dan buat iseng-iseng saja. Dari saking kuatnya badannya. Sama Allah dikasih pertanian, kebun-kebun. Kemana nikmat itu? Tinggal cerita saja. Dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya nikmatnya yang dihabisi sama Allah, peradaban mereka pun dihabisi semua sama Allah Subhanahu wa taala saat mereka bermain-main dan bermudah-mudahan menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Zahabul hadarat. Hilangnya itu
apa yang sudah mereka miliki selama ini. Hilang peradabannya semua. Gara-gara dosa yang mereka buat, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihabisi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang suami-suami yang ya main-main dukun? Gimana itu? Kalau tidak sholat aja, itu tadi sudah bisa merusak semua. Bagaimana yang masih zaman sekarang pergi ke dukun? Kalau sakit ke dukun, usaha kurang lancar ke dukun, pesugihan dan lain-lain. Tinggal tunggu jamaah, semuanya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jelaskan bahwasanya karena dosa-dosa itu menghilangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat bahwasanya dosa-dosa itu mematikan hati. Wa tarkud dzunubi hayatan lil qalbi. Dan meninggalkan dosa-dosa itu menghidupkan hati-hati yang mati. Ya. Orang hatinya mau hidup, mau merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidupkan hatinya. Dengan apa salah satunya? Tinggalkan dosa-dosa dan tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, dari dampak dosa adalah zahabul haya. Hilangnya rasa malu. Ya. Dan ini yang kita lihat di zaman sekarang. Ya. Saat rasa malu sudah mulai hilang. Ya. Dan bagaimana saat rasa malu sudah mulai hilang, yang mana malu ini adalah salah satu dari cabang keimanan seorang mukmin. Dan bagaimana saat orang sudah hilang rasa malunya, terkadang dia bisa berbuat apa-apa yang mendatangkan murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wanita di zaman sekarang berpakaian tapi telanjang. Tak punya rasa malu. Bahkan ada para jamaah sekalian, ya dulu kita zaman masih awam ya, hadir ke acara pernikahan. Yang perempuan pakai kebaya ketat ya, begitu. Terus bajunya di belakang backless, tahu backlessnya Pak? Ya, orang Jakarta Selatan tidak perlu dijelasin lagi. Pasti tahu, ya. Begitu pakaiannya ketat semuanya, tidak pakai kerudung. Yang lakinya justru kebalikannya. Pakai baju Arab Saudi. Pakai jubah, terus pakai surban, kayak kerudung kan. Rambutnya tidak kelihatan, pakai egal, terus pakai mislah itu yang dipakai lagi di luar kayak syekh-syekh itu ya. Pahamnya, Pak? Kebalik kan? Mestinya yang backless yang laki. Yang perempuan yang ketutup. Ini kebalik. Lihat, saat rasa malu sudah hilang. Tahu jamaah, pas acara, beres akad nikah, langsung sama yang laki disamperin, yang perempuan, dibuka mislahnya, dipakein ke istrinya, surbannya dilepas, dikasih ke istrinya, dibawa masuk. Sudah milik saya kan? Hak saya sekarang. Yang lain tidak usah ikut-ikut, kata suaminya. Ditutup badannya yang perempuan, terus dipakein itu, surbannya dikasih ke yang perempuan, dibawa masuk. Mungkin suaminya kaget, loh kok gini dandanannya? Mana rasa malu? Tidak ada. Orang yang sudah biasa buat dosa, hal-hal seperti itu dianggap apa? Remeh, tidak malu. Bahkan mungkin di kesehariannya tuh perempuan pakaiannya tidak begitu. Namun mungkin dia ya, berbuat dosa, akhirnya sekali-kali tidak apa-apa. Ya seumur hidup satu kali, kata siapa? Kalau cerai, terus dia dikawin lagi sama orang, 2 kali sudah. Ya. Menghalalkan segala cara, orang kadang sampai tidak sholat, pakai make up dan lain-lain. Ya. Bayar mahal untuk make up. Ya udah, bukan tambah cantik, serem mukanya. Wallahi jamaah, anak kadang bingung lihat orang-orang tuh acara itu, si perempuannya di make upin begitu. Emang tambah cantik? Enggak kayaknya. Tambah cantik enggak jamaah?
Apa tambah aneh? Kita itu suka apa adanya, kita lihat dia apa adanya, ya sudah itu yang kita suka. Dipermak jadi berubah mukanya. Waduh, kok kayak orang lain. Sampai-sampai ya Ustadz Syafiq cerita ada orang istrinya pamit mau kondangan. Bang, nanti kondangan ya. Oh iya ya. Sudah, iya udah. Suaminya ke masjid. Pulang dari masjid, papasan di becak. Suaminya naik motor, terus ada perempuan dari jauh, senyum-senyum. Tak sadar, ternyata istrinya pakai make up. Loading beberapa menit, berubah mukanya soalnya. Gara-gara make up itu. Ya. Terkadang make up itu tidak bikin orang tambah cantik, tambah serem jemaah ya. Bibirnya dibikin merah sebegitu. Mana ada orang bibirnya merah begitu jemaah? Nggak ada. Ya yang soft-soft oke, yang bikin apa ya, yang normal, yang natural itu menggugah gairah. Tapi kalau sudah berlebihan, wallahi jamaah, sampai kayak dempul di tembok itu jamaah, diginiin sekian mili tebalnya, jangan ya. Mubadir, berapa uang dipakai? Ditanya sama Allah semua itu besok di hari kiamat ya. Itu salah satu ya tadi yang kita bahas, hilangnya rasa malu. Begitu juga bagaimana ya mereka-mereka yang kehilangan rasa malu, perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah banyak di zaman sekarang. Yang laki sukanya sama laki, perempuan juga sama perempuan. Dan tidak malu untuk ngasih tahu itu. Ya. Perempuan bilang my girlfriend katanya. Padahal dia perempuan, tapi bilang apa ini pacar Ana. Perempuan juga. Yang laki apalagi. Itu mau ketemu jamaah, tolong di sliding tackle jamaah ya. Ketemu laki-laki begitu, tolong di sliding tackle itu. Tidak benar itu. Naudzubillah. Kalau sama kita itu tidak dihentikan jamaah, tidak menutup kemungkinan besok mereka mengetuk pintu rumah kita. Kalau sama kita dibiarkan, udah deh biarin, sudah kita tidak usah ikut campur, tidak menutup kemungkinan itu semua besok datang ke rumah kita dan tidak bisa kita usir. Ya, jangan main-main sama namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Jangan terus kita mau ngomong yang benar malu, yang tidak benar tidak punya malu. Jangan sampai itu terjadi. Ya, dan ini efek dari maksiat-maksiat. Terus hilang, dikikis rasa malu. Jangan dipikir orang yang hilang rasa malunya itu terus langsung dari pakai baju terus tidak pakai baju. Tidak ada yang begitu. Orang gila kayak gitu. Sekarang pakai baju, besok tiba-tiba telanjang tidak pakai baju, itu orang gila. Perlahan demi perlahan terkikis rasa malunya. Dulu pakai hijab benar, turun pangkat, sampai akhirnya cuma diselempangin doang, sampai akhirnya apa? Ditutup, kupingnya kelihatan sudah sama lehernya. Besok apa? Jadi bando saja. Begini. Itu yang terjadi. Ya. Sama, yang laki juga begitu. Terus tambah ke sini, ndak malu, habis rasa malunya. Ini salah satu efek orang bermaksiat kepada Allah, menghilangkan rasa malu dari hati orang-orang yang bermaksiat. Ya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, orang yang gemar bermaksiat itu diharamkan dari doa-doa kebaikan dari para malaikat. Terutama malaikat yang mengemban arsy, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir ayat 8 ya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabil. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu efek dari maksiat adalah seseorang dijauhkan dari doanya para malaikat. Disebutkan mereka para malaikat yang mengemban arsy dan yang mengemban arsy dan sekitarnya, mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun. Ya, itu para malaikat itu beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah dan beristighfar untuk hamba-hamba Allah yang beriman.
Kata mereka, ya, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabili. Ya Allah, maafkan, ampunilah orang-orang yang beriman, yang bertobat, dan yang mengikuti jalan-Mu ya Allah. Orang-orang yang bermaksiat mengikuti jalan Allah atau tidak? Tidak. Terluput dari doanya siapa? Doanya malaikat. Rugi kita. Para malaikat itu doain orang-orang yang baik, jamaah. Kalau kita tidak baik, luput dari doanya para malaikat. Ini salah satu ya dampak dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang terakhir para jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya dari dampak maksiat yang kita buat adalah kerusakan yang timbul di mana-mana. Kata Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, muncullah kerusakan-kerusakan di langit ya, dan di daratan dan di laut. Ya. Bima kasabat aydin nas, hasil dari perbuatan tangan manusia dari maksiat-maksiat. Bukan cuma di daratan rusak, di laut juga kena dampaknya rusak atas dosa yang kita buat. Bayangkan jemaah. Ya. Itu salah satu bentuk kerusakannya. Rusak di bumi, rusak di laut. Dan juga diharamkan dari pembelaan Allah kepada mereka di hari kiamat. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 109 sampai ayat 111. Fattakhadtumuhum sukhriyan hatta ansaukum dzikri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, dahulu ada sekelompok dari hamba-hambaku mengatakan, ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, rahmati kami. Dan engkau sebaik-baik penyayang ya Allah. Namun kalian menjadikan mereka-mereka itu sebagai candaan. Orang yang baik diapain? Dibecandain, diejek, dikesampingkan, ditekan, dibuat seakan-akan mereka itu orang yang bodoh, ketinggalan zaman. Allah sudah kasih tahu ini. Ada orang-orang dari hambaku yang baik, berdoa, minta ampun sama Allah, jadi orang yang beriman. Tapi sama kalian orang-orang seperti ini dijadikan sebagai candaan, yang membuat akhirnya kalian lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dulu ketawa-ketawa di hadapan mereka semua. Ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Akhirnya Allah tidak bisa bela orang-orang yang beriman, atau Allah tidak bisa membela orang-orang tersebut kelak di hari kiamat. Dulu ini orang minta ampun sama Allah, tapi sama kalian diketawain. Kalian lebih senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini yang akan kami balas dengan yang baik, namun kalian tak bisa. Ini ujungnya perjalanan mereka-mereka yang menjadi budak maksiat. Lain para jamaah sekalian, orang yang bermaksiat sama orang yang menjadi budaknya maksiat. Orang yang tidak bisa terlepas dari maksiat. Lain. Orang punya salah. Bukan kita harus bersih, tidak mungkin. Ya, bermaksiat tak boleh sama sekali. Nol, bersih, putih seperti kapas. Tidak ada orang begitu. Sahabat dulu ada yang berzina, ada yang berbuat salah, ada. Tapi bagaimana? Apa yang mereka buat? Apakah mereka budak dari itu semua? Atau saat mereka terjatuh mereka beristighfar kepada Allah? Ya. Jangan salah para jamaah, Allah itu cinta sama hambanya yang saat berbuat salah dia beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis, jika umat atau hamba Allah ini tidak ada yang maksiat sama sekali, Allah akan binasakan dan Allah akan ganti dengan umat yang berbuat maksiat lalu mereka bertobat. Itu Allah cintai. Ya, bukan berarti tidak ada orang maksiat, ya bahaya sama sekali, kapas putih, tidak boleh maksiat sama sekali. Ya memang maksiat tidak boleh, tapi tidak ada hamba Allah yang terluput dari maksiat. Namun bedakan mana yang menjadi budaknya maksiat,
dan mana yang menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bermaksiat dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terutama sebagai suami harus banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk dari Allah. Doa, ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku pendiri sholat sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Minta sama Allah keturunan yang baik. Habli minas shalihin. Itu mestinya doanya kita laki-laki. Jangan dianggap yang doa-doa itu ibu-ibu saja. Oh, doa ibu, doa ibu. Sehingga bapak-bapak dikesampingkan. Ya, yang laki yang doa. Dia pemimpinnya. Minta kemudahan dari Allah SWT. Banyak-banyak istighfar. Minta rezeki yang halal. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jadi laki-laki yang mulia. Ya, wallahi jamaah, laki-laki itu mau seburuk apa rupanya, tapi dia baik, insya Allah kelihatan tampan itu laki-laki. Ya, mau dia hitam legam, mengerikan mukanya, ya, tapi dia baik. Kalau bertutur kata jujur sama istrinya baik, tampan wajahnya di hadapan istrinya itu. Silahkan tanya sama ibu-ibu kalau tidak percaya. Tapi mau setampan apa dia, tapi bejat, yang keluar dari mulutnya kotor, tidak sholat, kasar sama istrinya, wallahi hilang ketampanannya jemaah. Banyak kita temui yang orang-orang tampan tapi enak kita lihat gelagatnya. Jujur aja, enak kita lihat. Kenapa? Ya, yang dibahas urusan dunia terus, ngece orang, tak sholat, bodoh tak tahu, ya jahil tak tahu ilmu agama sama sekali. Apa keistimewaannya? Tidak ada, tidak punya keistimewaan. Malah kadang kita duduk sama dia malu. Ya, terkadang kita duduk sama dia malu. Lain sama orang yang mulia, baik hati, bijaksana, sholat di masjid, zikir habis sholat, jaga ibadah-ibadahnya, jaga harga diri orang, menghargai orang lain. Wallahi tampan jamaah, wallahi bijaksana. Senang kita duduk sama orang-orang seperti itu. Senang kita duduk sama orang baik seperti itu. Makanya kita jadi orang baik. Mungkin kita tidak punya harta, tapi kita punya kemuliaan. Kita jadi orang baik, mulia, jujur, dipercaya sama orang. Jamaah, kita kemana-mana itu cari orang baik. Pergi safar ke satu negeri, di negeri itu ketemu sama orang baik. Senang gak kita? Senang. Mobil rusak, cari montir. Cari montir yang baik, yang tidak ngakal-ngakali kita. Iya enggak? Sakit, cari dokter yang baik. Kalau bisa yang agamis, yang ngomong apa adanya, tidak berlebih-lebihan, ngasih obat secukupnya. Tidak dikit-dikit operasi, dikit-dikit operasi. Itu dokter yang baik. Kalau tidak punya uang, sudah bayar semampunya saja, dokter yang baik itu. Itu yang kita cari. Iya kan? Mau sekolah, nyari guru yang baik. Untuk anak-anak kita, kita cari guru-guru yang baik. Terus kapan kita jadi orang baik? Tanya sama diri kita sekarang. Kita di mana-mana jadi orang baik, ayo, kapan kita jadi orang baik? Sudahkah kita menjadi orang baik? Terutama untuk anak, untuk istri di rumah. Ya. Dan kebaikan itu tidak akan datang jika kita masih menjadi budaknya maksiat, yang mana ini semua menghancurkan kebaikan seseorang, meluluhlantakkan ya dunia ini. Ya. Bahkan itu yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, bahwasanya dosa itu bukan hanya menghancurkan diri pelakunya, tapi dunia ini sama dia bisa dirusak. Sebagaimana ayat Allah tadi, Dhaharal fasad fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu timbul di daratan dan di lautan atas dosa-dosa manusia. Hadza wallahu alam. Ini bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan buat kawan-kawan semua. Mungkin jika ada yang ditanyakan, ya, ada pertanyaan silakan. Sebentar. Biar anak yang nampar, jangan antum. Saya ingin bertanya, bila seorang suami berkata,
Ini suaminya hadir di sini apa enggak? Wallahu a'lam. Selama istrinya tidak melarang hobinya seperti main PS atau main game, ya memalukan jamaah. Dan tetap mendukungnya, istrinya disuruh dukung, suaminya main game. Ini lihat, saat malu sudah hilang, ini yang terjadi. Maka dia tidak akan bermain perempuan. Ngancam dia ceritanya ini. Bagaimana pandangan Islam mengenai ucapan dan pemikiran seperti itu? Ya ini manusia tersesat jamaah. Perlu didudukkan dan dinasehati. Ya. Apa urusannya main game sama main perempuan? Ya. Main game mungkin kalau tidak membuat dia sampai meninggalkan yang haram itu sah-sah saja. Sesekali dia mau ya rehat sejenak mungkin main sama anaknya, hal-hal lumrah. Tapi kalau ini sudah dijadikan sebagai ancaman, kalau tidak boleh ini saya main perempuan, manusia apa ini? Ini sudah jelas laki-laki tidak baik ya. Dan harus dinasehati. Ya, harus dinasehati, diingatkan ucapan dia itu ucapan buruk, ucapan tidak pantas. Ya, ucapan memalukan yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ya, dinasehati suaminya, didoain semoga suaminya dapat hidayah ya. Oh, nasihatnya untuk suami anak yang masih merokok, anak khawatir itu juga termasuk dosa yang membuat kami selalu merasa tidak cukup dalam hal rezeki. Ya, bisa jadi itu menghambat rezeki seseorang. Ya, karena rokok para ulama itu mengharamkan rokok. Ya, sepakat para ulama mengharamkan rokok. Bahkan ulamanya yang ngerokok juga terkadang mengharamkan. Ya, terkadang demikian. Terkadang demikian. Kayak fatwa MUI mengharamkan rokok itu. Apalagi yang di Arab sana, ya sudah. Ya. Dan kasih tahu suaminya. Sadari bahwasanya rokok itu adalah sesuatu yang buruk. Minimal itu dulu. Sesuatu yang buruk. Buruk apa? Ngabisin duit. Baunya kemana-mana. Ngerusak tubuh orang. Ya. Kebaikannya apa? Suruh sebutkan apa kebaikannya rokok. Coba. Ya. Kebaikannya hanya buat akalnya dia yang sudah apa? Sudah minta-minta nagih terus. Itu saja. Hanya untuk meredam hawa nafsunya dia, hasratnya dia untuk merokok. Itu saja kebaikannya di sana. Tidak lebih dari itu. Tidak ada rokok bisa bikin apa namanya orang pinter misalkan. Bisa bikin pemikiran-pemikiran cemerlang mungkin. Atau bergizi. Atau jadi apa namanya menghilangkan sel kanker misal. Coba apa kebaikannya? Tapi ya itulah. Orang kalau sudah ada masuk nikotin di dalam kepalanya, ya sudah berat ya maaf. Sudah berat. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suaminya diberi hidayah. Ya, karena sudah banyak orang-orang yang berhenti merokok. Ya, sudah banyak orang-orang yang berhenti merokok dan berhasil dan semuanya mereka menasehati yang lain agar mereka berhenti merokok. Kawan-kawannya supaya apa? Berhenti merokok. Ya. Dan orang-orang yang merokok yang sudah berhenti jangan diem. Kasih tahu. Ya kawan-kawannya yang dulu mungkin ngerokok bareng kasih tahu. Apa gunanya? Alhamdulillah anak sudah berhenti. Bisa sabar beberapa hari dilawan lama-lama bisa berhenti. Kata siapa enggak bisa? Bisa. Orang yang puluhan tahun berhenti 40 tahun ngerokok, 50 tahun ngerokok bisa berhenti kok. Bahkan mungkin sehari habis 3 pak, bukan 3 bungkus, 3 pak. Bisa berhenti. Masa yang masih muda, masih seger buger enggak bisa? Banyak pelariannya sekarang ngerokok, banyak ada permen-permen yang tanpa gula dan lain-lain bisa jadi pelarian untuk berhenti ngerokok. Kalau dulu bahaya orang berhenti ngerokok langsung gemuk. Kenapa? Mulutnya harus diisi dulu sama makanan, akhirnya gemuk dia. Sekarang banyak pelarian, banyak permen-permen sugar free, makanan-makanan yang minuman-minuman tidak ada gulanya banyak untuk menjadi penutup bagi dia saat mulutnya bahasanya asem katanya. Harus ngerokok, ya bisa dia tampik itu dengan banyak gantinya sekarang. Saling menasehati terus, yang sudah berhenti jangan diam, ya disayembarakan itu, berhenti ngerokok, berhenti ngerokok. Allahu a'lam bishawab. Jika suami istri sudah tidak pernah berhubungan badan, ya, bagaimana hukumnya? Apakah sudah termasuk cerai karena tidak ada nafkah batin? Ya,
Jika yang perempuan mau gugat cerai, silahkan. Kalau memang suaminya sudah tidak mau kasih haknya istrinya, karena salah satu tujuan menikah ya untuk itu. Jika itu sudah tidak bisa dia dapatkan, yang lakinya tidak mau, ya apa yang mau dipertahankan? Ya. Tujuan nikahnya sudah tidak ada lagi. Antum tahu arti nikah itu apa? Kata para ulama jemaah. Akad nikah apa artinya akad nikah? Akdul istimtah. Akad saling menikmati. Kalau itu sudah tidak ada, apa yang mau dipertahankan? Intinya itu di situ. Kalau itu intinya sudah tidak ada, apa yang mau dinikmati? Yang jomblo bingung semua. Kok ada kayak gitu ya? Ya, bingung. Ya itu anak bilang. Kalau sudah ada keanehan yang dibuat sama salah satu, rusak rumah tangganya. Hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Ya. Sudah ngeliat istrinya sudah tak nafsu sudah. Padahal dia punya hasrat. Ya. Tapi tidak ada sudah. Hampa semuanya, hambar semuanya. Ini salah satu efek yang ditimbulkan dari maksiat. Dan coba tanya sama yang bertanya ini. Ya, ngapain aja suaminya? Pasti bikin aneh-aneh. Tidak mungkin terus suaminya soleh, orang baik terus begini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada hal besar dari dosa-dosa yang dia buat. Hanya saja mungkin istrinya tidak tahu. Biasanya kalau bukan kecanduan, ya lihat film-film seperti itu, ya akhirnya dia bersenggama, ya dia puaskan dirinya sendiri, atau dia jajan di luar sama orang lain, atau kalau kita husnudon, punya istri muda, ini husnudon. Sisanya tadi suudon semua itu. Ini husnudon. Ya. Dan tidak mungkin orang yang baik, orang yang soleh terjadi seperti ini itu tidak mungkin ya, Ma. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah suami yang terjerat benjol termasuk efek dari dosa? Bagaimana cara berlepas diri dari pinjol dan bagaimana sikap seorang istri atas ujian tersebut? Ya, pinjolnya suami itu urusan suami bukan urusan istri. Ya, tidak tahu lagi kalau saat suaminya pinjol pakai KTP istrinya, ini musibah namanya. Ya, wallahi ada jamaah. Suaminya tukang pinjol pakai KTP istrinya. Suaminya kabur, istrinya yang diuber-uber sama debt collector. Suami apa seperti itu jamaah? Makan apa? Sekolahnya di mana dulu? Na'udzubillah. Sudah pinjol, pakai nama istrinya diuber-uber sama debt collector setiap hari, suaminya kabur. Saat malu sudah tidak ada, ini terjadi. Ini efek dari dosa. Malunya sudah tidak ada. Tali malunya sudah putus, ya. Tanggung jawab pun sudah tidak ada. Istrinya dijadiin bumper untuk ngadepin apa? Debt collector. Semoga yang bertanya, suaminya tidak pakai KTP-nya yang bertanya ini. Ya, itu doa anak. Karena ada di beberapa kasus seperti ini. Istrinya diuber-uber terus. Ya, anak bilang, tidak usah dibayar. Karena memang yang berhutang bukan dia. Oh, saya diuber-uber. Ya, kasih tahu, itu suami saya. Yang berbuat bukan saya. Dan dia sekarang pergi meninggalkan kita. Mau ngomong apa? Silahkan kamu duduk depan rumah sini. Kalau dia datang, tagih aja ke dia. Ya. Dan anak rasa debt collector juga capek ngadepin ibu-ibu ya. Ya ini para jamaah sekalian. Dilihat pinjol untuk apa? Kalau pinjol kepepet mau mati, dia harus pinjam lain cerita. Kalau pinjol barang-barang tidak perlu, dia pinjol, musibah ini. Ini musibah. Ya. Ibu-ibu yang sabar menghadapi itu semua. Itu ujian hidup. Ya, kita hidup punya ujian, terkadang ujian itu datang dari anak, terkadang ujian datang dari suami, terkadang ujian datang dari orang tua sendiri, terkadang ujian datang dari ya orang-orang terdekat kita. Ya, kita kembalikan semua kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk Allah memberi jalan keluar kita dan kita juga bantu memudahkan jalan keluar itu dengan apa? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sujud dan sholat. Ya, wallahu a'lam shawab.
Ya mungkin itu pertanyaan yang bisa kita jawab. Pertanyaan yang lain insya Allah kita jawab di pertemuan-pertemuan yang lain. Atau ini terakhir ya, ini terakhir. Ini sepertinya sangat penting. Izin bertanya Ustaz. Poin efek dosa-dosa tersebut ada pada suami. Jadi semuanya itu ada pada suaminya yang tanya ini. Bayangin, apa Anda bilang? Ada atau tidak? Ada jemaah. Bukan cuma satu, semuanya ada di suaminya. Entah suami istrinya lebay atau Anda tidak tahu. Ya. Note, pakai note lagi di bawah ini, ada tambahan. Sholat 5 waktu tapi tidak berjamaah di masjid. Tidak bisa baca Quran. Bacaan sholat tidak faham. Sepertinya hanya gerakan saja. Tidak mau diajak kajian. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doain suaminya. Dan jadi istri yang sabar. Jangan sudah suaminya bodoh, istrinya bodoh juga, jangan. Dia kalau sudah jahil, istrinya harus pinter. Selamatkan apa yang bisa diselamatkan. Terutama anak-anaknya diselamatkan. Ya, terutama anak-anaknya dia selamatkan, jangan sampai niru jalannya ayahnya. Selama suaminya masih sholat, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau sudah tidak sholat, anak sarankan untuk ditembak, gugat cerai. Kalau masih tetap tidak sholat, lepas sudah. Tidak boleh lagi perempuan ada di bawah kendali laki-laki yang tidak sholat. Wallahu alam bisawab. Ini bisa anda jawab para jemaah sekalian. Sekarang kita pindah ke kuis. Ya, silakan. Ya. Ya, sesuai arahan saja. Ya, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu ayat Al-Quran yang sudah kita lalui dalam kajian. Dibaca ayatnya. Wah. Ya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, silakan dikasih ayatnya nanti. Ya. Nah, jazakallahu khair. Pertanyaan yang kedua. Mana efek dosa yang paling terlihat pada suami ibu-ibu sekalian? Dipaksa, harus. Supaya bapak-bapaknya melek ini. Coba. Subhanallah. Ada berarti ya. Apa yang Anda bilang itu nyata ya, bukan fata morgana. Betul, ada itu. Suaminya tidak sholat. Istrinya datang pengajian pakai hijab panjang, tapi suaminya tidak sholat. Ya, ada itu. Itu bukan tidak ada. Ya, silahkan dikasih hadiahnya. Pertanyaan pertama untuk bapak-bapak. Efek mana yang ada pada istri Anda? Ini serang-serangan ini sekarang. Sebelum ditutup, lempar-lemparan dulu. Iya. Tenang, tenang, enggak kelihatan di sana, tenang aja. Suaranya dirubah sedikit. Iya, iya. Ya. Mati mic-nya. Apa coba? Hmm. Hmm. Ya, jadi maksudnya istrinya itu tidak taat sama suaminya. Sudah dikasih tahu tapi masih apa? Masih ngeyel, tidak punya rasa malu. Sudah salah diingetin tapi tidak mau mendengarkan. Jadi itu ibu-ibu, kasih hadiah. Jadi
Itulah ibu-ibu. Suami itu paling tidak senang kalau ngomong tidak didengerin. Jadi dengerin aja. Oh iya iya. Dengerin biar senang suaminya. Kalau suaminya salah nanti kasih tahu, Mas, apa perintahnya tadi itu tidak dirubah sedikit. Mungkin salah, yang benar begini. Jika salah, ngomong baik-baik sama suaminya. Suami itu tidak senang, istri ada di atasnya, tidak senang. Ya, suami itu tidak senang demikian. Ya, meskipun mungkin suaminya salah, istrinya yang benar, tapi seakan-akan istrinya ada di atas, suami itu murka. Pakai cara yang baik untuk ya menyampaikan ketidaksetujuan itu. Apalagi kalau suaminya sudah benar, wajib istrinya mentaati itu. Wajib istrinya taat. Tidak punya pilihan lain. Suaminya bilang, saya mau kamu rambutnya separuh hijau, separuh ungu. Harus suaminya, istrinya bikin. Pokoknya satu kepang ke atas, satunya ke bawah. Harus. Itu perintah suami, ya sudah. Selama itu mubah, tidak melanggar syariat, wajib ibu-ibu taati. Apalagi suaminya minta, istriku kamu pakai hijab yang benar ya, pakai baju yang baik ya sesuai syariat ya. Wajib istrinya sami'na wa ta'na, tidak ada pilihan lain. Tidak bilang, Anda belum siap Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Dulu Anda sebelum punya suami, silahkan bilang belum siap. Sekarang, itu pun tidak pantas bilang belum siap. Sekarang, sama suamimu. Orang tua bahkan sudah yang nomor sekian. Suaminya duluan. Jangan sampai ibu-ibu, para istri menduakan suaminya. Suami bilang apa? Taruh di atas kepala. Sami'na wa ata'na. Selama itu bukan bermaksiat kepada Allah SWT. Kalaupun suaminya ngomong maksiat, nyuruh bermaksiat, dihadapi dengan baik-baik. Bukan dilabrak, ditabrak suaminya, tidak ada harga diri suaminya, akhirnya hancur rumah tangganya. Ya. Yang selanjutnya, satu lagi. Sebentar dulu. Ayah. Enggak, sudah counter text selesai sudah. Sebutkan 3 efek dosa dalam yang berurusan sama rumah tangga. Silakan, al-akh ini di depan. Rizki. Naam. Ahsanta, terima kasih. Barakallahu fiik. Oh, antum sudah dapat sebelumnya katanya. Lempar ke yang lain. Silakan Allah. Yang jaga kamera itu. Ya, beliau. Kamera supaya tidak goyang beliau jagain. Ahsanta, kasih hadiah. Jadi supaya adil, dapat semuanya, beliau sudah dapat, beliau juga dapat berbagi hadiah ya. Baik para jamaah, jazakumullahu khairan. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan buat jamaah sekalian. Dan jangan bosan-bosan untuk hadir di daurah-daurah ilmiah, karena mungkin di acara-acara seperti ini kita berjumpa dengan kawan-kawan, ya mungkin berdiskusi sama-sama, ngobrol, ketemu antara satu dengan yang lain. Itu membuat yang mungkin tadinya kita gengsi, jadi hilang gengsinya. Yang tadinya kita tidak sadar kalau salah, jadi kalau kita salah, oh ternyata ya teman kita juga punya masalah yang sama, tapi dia caranya lebih baik. Kita bisa sharing kebaikan di acara-acara seperti ini. Ya karena ini datang dari banyak daerah, datang ke sini, ya diharapkan kenal sama kawan-kawan yang baru, kawan-kawan yang baik, saling berbagi kebaikan. Intinya datang ke sini cari ilmu, bukan mencari peluang-peluang, terutama peluang bisnis. Ya, banyak orang datang kajian cari bukan ilmu tapi cari peluang. Peluang apa? Ya bisa cari jodoh, cari bisnis dan lain-lain. Niatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, nah kembalikan ke akhir Rifki.